untuk Bapak Ratu Dewa dan Pak Emmanuel. Kami selaku warga Palembang, kami meminta pertolongan Pak untuk membantu kami untuk pulang ke Palembang Pak. Kita kumpul-kumpul, dia sendiri di situ, megang uang enggak kan. Saya katanya kalau tidur di hotel Bu tahulah sendiri, duit nggak ada, katanya mau tidur numpang ada orang di mana, katanya gitu kan. Ya itulah bantu adiknya. Jadi tulang punggung keluarga. Iya. Halo Tribuners, bertemu bersama kami dan hari ini saya sedang bersama dengan Ibu siapa? Ibu Maryam. Ibu Maryam ya. Ibu Maryam ini adalah ibu kandung dari Andri Al-Fajri, salah satu warga kota Palembang yang saat ini terlantar di negara Kamboja. Saat ini Tribun Sumpel kami akan mewawancarai langsung Ibu Maryam seputar dengan kondisi dari apa yang sudah alami oleh Kak Andri Al-Fajri sendiri. Karena kan Bu Kak Al-Fajri, Andri ya, itu viral karena mengunggah sebuah video bersama teman-temannya yang mengaku terlantar saat ini di Kamboja. Ini kabar terbaru dari Kak Andri sendiri yang Ibu dengar seperti apa, Bu? Ya, dia kan ngomong kan udah, sekarang kan dia kan kerjanya itu udah tutup, nggak lagi kan, dia restu kan. Nah Ibu katanya bagaimana kami ini, katanya uang nggak ada lagi Bu, katanya kami ada rombongan, katanya kemarin cuma 2 Kak temannya kan. Ya di mana aja Bu, katanya itu yang penting kami ini bisa tidur gitu kan. Ya kataku bagaimana ini Ibu, maksud aku kalau misalnya dia dekat kan nggak apa-apa, ini kan jauh. Kalau misalnya ada di Jakarta kan bisa, masih kita itu kan di luar negeri. Jadi bagaimana kita mau cari, mau tanya dengan siapa, mau minta tolong dengan siapa kan. Tapi tiap kan ini hubungi Ibu, saya ini uang nggak ada lagi katanya di situ kan. Nah, ya bagaimana ya, surat-surat sudah semua Bu, katanya dari KBRI, katanya lama enggak, kata saya bilang gitu kan, orang tua kamu kan udah meninggal, kataku bagaimana, kata misal mungkin sebentar Bu, biasanya 2-3 bulan katanya keluar situ, ya sudah tunggulah dulu, bisa nggak selebaran ini kita kumpul, kata gitu kan, bisa ziarah dengan ayah kamu, kata ya Bu, kata bisa mungkin, kata mungkin nggak tahu, sampai sekarang nggak ada kabar itu, ber-WA terus kan, kalau ini. Karena Bu, uang saya nggak ada lagi, katanya kalau tidur di hotel sekian kan, ya kita juga mau bantu nggak ada kan. Jadi total sudah berapa lama Kak Andri terlantar di Kamboja tanpa pegang uang? Dia itu masih mungkin dari ininya kemarin, yang benernya kan saya ini kan jarang bertanya-tanya masalah uang sama dia kan. Biasa dia kan kalau kasih ini Bu, saya kasih lewat ATM ini adiknya yang kuliah di Poltek itu kan. Nah ya sudah, waktu sekitar mungkin habis kita beli dia di bulan 12 inilah, dari bulan 11 mungkin dia itu kan, yang nggak ada lagi, sudah mungkin ada sisa-sisa dikit uangnya tadi kan. Nah dari situ nggak lagi, mulai bulan kemarin dia nggak lagi kasih sama saya. Nggak, biasa kan dia kasih karena sudah nggak kerja lagi kerja posisinya itu. Ini kita yang juga ingin tahu Bu, itu bisa berangkat ke Kamboja itu seperti apa dan kerja apa sebenarnya? Dia itu kerja di Restu kemarin, iya kan rombongan kerja di Restu. Saya juga kan nggak pulang, banyak tanya dengan anak, Bu saya mau berangkat rombongan dengan teman-teman. Kapan berangkat itu Bu, tahun berapa? Ayahnya bulan 11 meninggal, sekitar bulan 10 dia. 2024. Sekitar bulan 10 kan. Nah 2024 ya lancar, nggak ada. Pas dia mau pulang bulan 11 apa bulannya udah beli tiket, katanya Bu saya sudah, nah ini barangnya sudah, baju-baju sudah semua. Begitu main dilihatnya pisahnya mati. Nah laju urung kan, udah beli tiket, sudah terlanjur beli tiket Bu 4 juta katanya itu. Lah kataku gak bisa itu, nggak tahu Bu, laju marah-marah dia kan dengan bosnya, ngapa bisa gini katanya gitu kan. Nah laju diurus, laju dia minta kirimkan ini apa biodatanya yang ini, Jajah kasih Kak Jajah SMA kan, KTP ini kakak kan, itu masih ada kakak waktu itu, masih ada kakak nama ayahnya kan. Sekarang waktu lulusan anak saya yang waktu kuliah sudah saya ganti nama ibu kan. Nah sudah ibu ini, sudah saya ini Bu, sudah saya urus kata ke KBRI katanya, tinggal nunggu aja katanya. Sampai sekarang dari bulan 12 itu ya, ada bulan 11 apa bulan 12 masukkan surat ke KBRI, sampai sekarang masih lama ini Bu, katanya mau tidur di hotel, uang nggak ada katanya di situ. Jadi saya ini Bu, ya dia nggak mau cerita kan dengan ibu, mana ada musibah ya gitu kan,
mau nyeritakan dia begitu kan, mungkin nanti ibu sedih. Bagaimana ibu juga kan mau ke sana kan nggak ada uang gitu kan. Nah, kemakan hari-hari kita lagi saru kan, semenjak bapaknya nggak ada. Dia itulah bantu adiknya Jadi kuliah. tulang punggung keluarga. Iya, adiknya kuliah di UNSID. Berkat beliau Kan yang bekerja. iya, kan adiknya udah mau terakhir kan. Di Poltek, ini jurusan Poltek di ini apa? Akuntansi kan. Tinggal semester, nah sekarang kan semester 7 masuk semester 8. Dia yang bantu segala macam dia. Bapak dia semenjak dia kerja itu, ayahnya ini kan ayahnya memang pensiun kan. Yang namanya pensiun orang udah meninggal kan, tahu sendiri kan. Nah, sampai sekarang ibu saya ingat lagi, ibu kirim ini ibu uang katanya, ya sudah yang penting kamu pulang kata saya gitu kan. Sudah bu tinggal guna, tapi nggak ada yang bantu, gimana mau pulang kata saya gitu kan sampai sekarang. Nah ya terima kasih kalau ada bantuan dari adik-adik semua kan, ada dengan jalan gini kan, ibu juga senang kan, nggak ada pikiran. Ya namanya kita ya dia kan masih bujang, biarpun dia apalagi jauh, apalagi negara Kamboja kan kata orang bini-bini kan lama kita kan ini, apalagi bibinya di desa di dusun itu kan tanya terus dengan saya kan, bagaimana Andri, baik kata saya gitu kan. Ya alhamdulillah kasih kabar terus kata saya gitu. Nah tapi sepuasa gini kan saya nggak tanya dengan dia kan, saya nggak enak hati kan. Kita mau tanya-tanya, kita kumpul-kumpul saja di situ kan. Itu saya sedih. Jadi sejak ayahnya meninggal juga belum pulang sama sekali. Belum sama sekali. Awalnya harapan bisa kumpul di bulan kumpul yang bulan 12 tadi, pas dia bu dan saya ini bulan 11 udah kita yasinan, nyambut 1 tahun ayahnya. Nggak taunya hari Jumat ayahnya mau kita 1 tahun, dia kasih bilang gitu, nggak jadi pulang katanya gitu kan. Ya selama bisa dikatakan tidak bisa pulang itu terlantar lah kita bilang ya. Cerita nggak beliau misalnya mendapatkan perlakuan tidak mengenakan? Enggak pernah dia bilang. Mungkin lah kata saya tadi, mungkin apa nggak enak dengan ibu, kesian. Ibu kan juga nggak, bagaimana kamu di situ. Alhamdulillah bu baik, bilang gitu kan. Itu mungkin dia juga tahu orang tuanya baru meninggal itu mau cerita-cerita dengan ibu nggak enak, mungkin nggak itu kan, nggak kolu gitu kan. Ya namanya nggak tega kan itu. Jadi saya cuma tanya, paling saya tanya bagaimana, hati-hati di situ kata saya gitu aja. Gimana ya namanya kita nggak terlihat dan mata kan. Ya, kita juga ada nggak teman kamu, ada bu katanya, yang kemarin tinggal 2 katanya dengan saya katanya, temannya itu kan ini juga kan ngurus ke ini juga kan di KBRI juga. Ya sudah bu katanya, kalau misalnya diam di KBRI itu bu paksa ditahanan katanya gitu. Kalau misalnya ini dari KBRI nanti dicarikan kerjaan katanya. Sampai sekarang nggak ada, belum ada. Sekarang gitu. Komunikasi terakhir itu cerita apa bu ke Andri, ke ibu? Nggak ada, cuman belum. Kapan komunikasi terakhir bu? Via apa? WA. WA. Masih rutin kah? Masih ya, alhamdulillah masih. Cuman itulah saya tanya kapan kamu balik pulang katanya itu. Nanti bu nunggu ini ya pisahnya keluar katanya. Senang itu aja. Nunggu prosesnya. Nunggu prosesnya. Biasanya berapa lama? Biasa 2-3 bulan katanya gitu. Itu aja itu. Kalau misalnya ini paling adiknya ini bagaimana, ini adiknya kan nanya sehat katanya gitu kan biasa. Ya kita juga nggak tahu, namanya kan jauh di situ. Kalau misalnya saya bilang kalau di Jakarta, apa di Bogor kan masih pacak kita ini. Kalau di sana di mana tempat? Andri bisa ke sana itu dengar ajakan orang atau sendiri? Enggak, dia inisiatif sendiri. Memang kan dari kemarin kan dari orang tuanya, kalau kamu situ katanya jangan lama-lama, kata ayahnya. Coba dulu kalau nggak betah kamu pulang katanya gitu ya. Nah itulah. Cuman 1 tahun, enaklah kita nyari kerjaan di sini aja, kata ayahnya. Kapan misalnya nih, iya katanya itu 1 tahun dia di situ. Nah pas 1 bulan 11 kita udah habis di situ, kita mau pulang itu. Pas mau pulang nggak taunya pisahnya mati 1 hari, cuman dari situ pisahnya mati. Nah
dia juga pasti udah beli tiket itu nggak tahu yang pisahnya sudah itu. Dia tahu pasti nggak beli lagi tiket kan, sayang duit 4 juta kan. Iya. Sejauh ini dari Disnaker atau pihak-pihak terkait ada yang menghubungi Ibu nggak? Nggak ada, belum ada sama sekali. Ya, baru ada inilah ke rumah Ibu baru ini. Kalau saya nggak ada, kan anak ibu itulah menghubungi saya. Saya juga kan selalu WA sama dia. Nah, tapi alhamdulillah komunikasi WA itu ada terus kan. Nah, ini tadi sebelum mungkin seminggu tadi saya WA dia kan. Jadi pulang, belum Bu katanya, surat belum keluar katanya. Nah, saya nggak lagi kerja Bu katanya. Uang nggak lagi megang katanya. Kami ini sudah telantar tidur di ini katanya kan, nggak tahu juga tidur di mananya itu kan namanya. Jadi tentu Ibu tidak tenang. Iya, Ibu sudah nggak tenang. Bagaimana makan? Dalam mau puasa nih apa, kita puasa makan dia bagaimana itu kan. Nah, ya, nggak bilang pacarin lagi kan. Kita kumpul-kumpul dia sendiri di situ, megang uang enggak kan. Katanya kalau tidur di hotel Bu tahulah sendiri, duit nggak ada, katanya mau tidur numpang ada orang di mana katanya gitu kan. Ya saya pengen, saya nggak bisa bilang lagi, mau bilang apa kan, kita nggak tahu cara negara orang situ kan. Nah, ini waktu katanya ada kerusuhan yang tempur. Saya tanya di mana itu ada pertempuran itu. Ini Bu katanya katanya di pelosok, katanya perebutan lahan katanya gitu. Ya sudah tenang Ibu kan, nggak ada apa-apa, udah nggak apa-apa itu dia masih di situ, masih aman karena. Nah pas inilah waktu yang pas pisahnya udah habis itu Ibu sudah nggak tenang lagi kan, bagaimana dari sebulan nggak ada cerita, mau pulang itu kalau dia WA tuh iya kan, yang masalah mau pulangnya ini kan belum ada inian. Jadi kata orang-orang di sini kan katanya Prabowo mau mulangkan semua TKW katanya dari luar negeri itu katanya. Ya alhamdulillah kata Ibu kalau dia mau ini kan, memang di ini kan kita mau biaya sendiri kataku, kita nggak ada uang kan, dari mana kataku, biarpun ini kalau makan lagi kita sarah kataku itu kan. Jadi ke depan anak Ibu udah nggak boleh keluar negeri? Iya, nggak, dia juga kan sudah saran-sarankan dari sebelah mamangnya, dari sebelah pihak bapaknya udah stop aja katanya, biarpun ada iming-iming uangnya besar biarlah di sini. Kita juga kan dia sarjana kan. Ya. Terakhir Bu, bisa Ibu sampaikan kepada pihak terkait, pemerintah, gubernur, wali kota terkait dengan harapan Ibu? Ya harapan Ibu semoga Bapak Herman Deru, Bapak gubernur itu Pak Ratu Dewa bisa membantunya sampai dia pulang dengan selamat ke Palembang, dengan Sumatera Selatan, dengan tujuan dia sehat-sehat saja gitu kan. Kami mau biaya kami nggak ada, orang tuanya juga kan baru meninggal kan. Asal bantuannya saya terima kasih sebesar-besarnya kan dari Bapak Dewa, Bapak Gubernur, minta memulangkan anak saya dari negeri Kamboja ke Sumatera Selatan gitu aja ya. Atas bantuannya saya harapkan sekali dari bapak-bapak semuanya kan gitu. Baik, itulah tadi Tribunars wawancara kita bersama dengan Ibu Maryam. Tentu kita juga sangat berharap apa yang menjadi harapan bagi Pak keluarga, bagi semuanya yang sedang ada di Kamboja itu bisa segera pulang kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat tanpa kurang satu apapun. Tetap saksikan kami di Saksi Kata Tribun Sumsel.